1 menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa Nikita Mirzani. Pemirsa, seperti dugaan sebagian netizen, eksepsi atau nota keberatan Nikita Mirzani atas dakwaan jaksa penuntut umum ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berkas tebal 120 halaman yang berisi 11 eksepsi Niki, yang 2 dibaca Niki sambil berurai air mata 2 pekan lalu seakan sia-sia belaka. Air mata Niki seolah tak menyentuh rasa keadilan hakim karena fakta hukum lebih berpihak pada penderitaan Reza Gladys yang diperas 4 miliar oleh Niki. Masalah hari ini alhamdulillah baik ya, karena kan memang tapi nggak apa-apa, minggu depan kan sudah mulai masuk pokok perkara. Majelis Hakim menyatakan dari 11 eksepsi yang kami ajukan, 10 itu sudah masuk pokok perkara dan harus bisa dibuktikan. 1, tidak ada kewajiban hakim untuk menunda perkara pidana karena ada perkara perdata. Bisa jadi putusan selah hakim itulah yang membuat Niki kicap di depan wartawan. Tak ada lagi sindiran, apalagi hujatan kepada Reza Gladys yang sepekan lalu masih Niki lontarkan kepada pengusaha skincare itu. Iya, karena lawyernya banyak bohong, bilang katanya si Reza mau ke sini, udah di parkiran. Tiba-tiba kan seperti yang kalian lihat penikmat sosial media, dia lagi ngapain kan kelihatan. Berarti kan dia tidak berani berhadapan langsung sama saya. Dan Niki juga mau bilang ya, ini kan udah masalahnya skincare ya, semoga masyarakat Indonesia juga sudah makin pintar untuk memilih, jangan karena FOMO, jangan karena dia punya gelar dokter, jadi kalian percaya karena gelar dokter pun bisa kok dibeli dengan gampang. Kamis depan, sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang alias TPPU yang menahbiskan Niki sebagai terdakwa akan memasuki babak pembuktian yang lebih menegangkan. Kabarnya, JPU sudah menyiapkan 5 saksi kunci untuk membuktikan Niki melancarkan modus pemerasan berkedok review skincare. Jadi minggu depan saksi korban itu Dr. Reza akan datang, kemudian setelah dia menjelaskan apa yang dialaminya, barulah saksi-saksi lain ikut memberikan tanggapan. Sosok dokter kecantikan Oki Pratama dan Doktif yang pertama mereview skincare Reza Gladys, yaitu Doktif Samira Farahnas, disinggung pihak Reza Gladys sebagai otak dari kasus dugaan pemerasan itu. Mungkinkah Niki dan Ismail Marzuki alias Mail, asisten Niki, hanyalah pion dari mafia skincare intelektual? Dakwaan kan sudah jelas dibacakan oleh jaksa penuntut umum ya, bahwa awal mula cerita ini adalah review dari Doktif, review jelek terhadap produk ya. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. O mengolah ini review jelek menjadi uang tutup mulut. Diserahkanlah pelaksanaannya kepada Nikita dan Mail untuk mengeksekusi. Jadi sebenarnya yang 2 ini eksekusi daripada rancangan yang sudah dibuat oleh Doktif dan Dr. O. Kecurigaan adanya keterlibatan Doktif Samira Farahnas diungkapkan sendiri oleh Niki usai sidang pembacaan eksepsi 2 pekan lalu. Tapi yang menjadi persoalan yang berkomunikasi soal uang tutup mulut 4 miliar dengan pihak Reza Gladys adalah Mail atas arahan Niki. Uang itu pun mengucur ke rekening pihak ketiga yang diduga adalah orang kepercayaan Niki dan kabarnya sudah ludes digunakan Niki untuk ini itu, diantaranya untuk melunasi cicilan KPR-nya. Jika memang Doktif Samira dan Dr. Oki adalah mafia skincare di atas Niki, mungkinkah keduanya kecipratan uang 4 miliar itu? Yang pasti, Fitri Salhuteru, mantan sahabat Niki yang kini berpihak pada Reza Gladys, nge-spill Doktif Samira pernah mencoba memeras Reza Gladys sebesar 20 miliar. Tapi kenapa ke aku mintanya 20 M? Ini kontrak kerjanya nih, ini bisa dapat 10 M ngajarin gue tuh, suruh meras. Kan bisa gitu kan, abis itu kerja lu banyak jadi bisa dapat 10 M. Dari gue disuruh meras Reza. Aku tahu siapa saja yang membayar kau untuk ala-ala endorse. Kau nyelamatin diri sendiri, sementara kau punya kontrak itu.
memeras dengan cara halus. Mungkinkah karena mengatasnamakan Doktif Samira, Niki dan Mail jalan sendiri dengan menawarkan uang pemerasan yang lebih kecil 4 miliar saja? Nggak tahu deh, udah ikutin aja. Oke, gantian terus. Mana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan, kalian pikir ini proses begitu cepat? Kabarnya, Fitri Salhuteru sudah menyatakan setuju untuk menjadi saksi dari pihak JPU. Fitri mengaku tahu benar sepak terjang mafia skincare komplotan Niki. Namun keberanian Fitri pasang badan membela Reza Gladys dituding hanya untuk menyelamatkan diri sendiri oleh Doktif Samira. Doktif yang review skincare-nya berhasil menggiring bos skincare Mira Hayati masuk penjara itu menuding Fitri dan Cen Kurniawan suaminya sebagai backingan para bos skincare. Jadi ada dugaan tentang FS ini dibackingi oleh bintang-bintang di langit seperti itu. Tapi yang untuk kasusnya Dokti berharap di sini udah jelas banget, bukti-buktinya jelas sekali. Ya, kasus dugaan pemerasan yang menjerat Niki kian melebar hingga menyeret nama-nama besar di kalangan mafia skincare. Bahkan gugatan Wan Prestasi Niki yang sempat menggegerkan dan dianggap halu karena meminta ganti rugi 100 miliar diduga kuat hasil kong kali kong pihak Niki dengan para mafia skincare untuk menggertak Reza Gladys. Tapi gertakan itu justru bisa menjadi bumerang bagi Niki yang nasibnya juga dipertaruhkan di kasus pidana. Itu sebabnya Niki mendadak mencabut gugatan perdata itu pada Selasa lalu. Tapi benarkah pihak Reza Gladys menyebut pencabutan gugatan perdata itu tidak sah? Jika tidak sah, mungkinkah pekan depan sidang kasus Wan Prestasi itu akan berlanjut? Itu pencabutannya tidak melalui mekanisme. Harusnya nanti pada waktu sidang di pengadilan, di hadapan majelis hakim itu dinyatakan dicabut. Jadi sahnya di situ. Saat ini kan sudah digaungkan di mana-mana di media massa bahwa sudah dilakukan pencabutan atas gugatan. Ini kan menghina pengadilan namanya. Gugatan Wan Prestasi gimana? Cabut ya, mau konsentrasi di pidana. Sebenarnya itu bisa-bisa saja, baik pidananya jalan, perdatanya jalan, nggak ada masalah. Di balik drama panas perseteruan Niki melawan Reza Gladys, muncul kabar miring yang menyebut Niki bangkrut hingga harus menjual rumahnya di kawasan Serpong. 4 bulan menjadi pesakitan, Niki tak bisa berkarya dan bekerja hingga tabungannya terkuras untuk biaya hidup keluarganya, sekaligus membayar pengacara yang mengawal kasusnya. Rumah Niki laku 2,2 miliar dan kabarnya tidak cukup untuk mengcover pengeluaran rutin Niki. Lantas apa kata Niki terkait isu yang menyebut dirinya menjual rumah untuk menyogok juru keadilan?